Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masyarakat KAFI dimanapun Anda berada, saat sekarang Om Bagus berbahagia sekali karena untuk kali perdana dari semua alumni kita coba untuk undang semua masyarakat KAFI, alumni di sini. Kita tidak hanya berbicara tentang siapa yang sampai wisuda, tapi pernah berkuliah 1 minggu saja sudah berhak untuk mengikuti majelis tafsir motivasi ini. Kenapa ini wajib ada? Yang pertama tentunya untuk tidak terputus silaturahmi. Yang kedua, agar masyarakat KAFI saling mengenal, saling bantu-membantu, saling memberi nasihat menasihati sebagaimana kita diperintahkan untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nah, tentunya hal yang paling membahagiakan Om apabila masyarakat KAFI itu bisa rukun. Karena tidak bisa ada kerukunan kalau tidak saling kenal. Ya. Siapa tahu tengah jalan berkenalan, tahu-tahu sesama orang KAFI. Itu sudah banyak kejadian. Sudah banyak kejadian, ya. Sehingga Om Bagus pengen supaya masyarakat KAFI itu memiliki satu atap, satu rumah. Nah, rumah ini sifatnya bukan perkuliahan. Jadi tidak ada sistem absen, tidak ada sistem ujian, ya, tidak ada. Isinya adalah silaturahmi dan kita akan membahas hal-hal yang menjadi perkembangan KAFI. Misalnya beberapa teori-teori KAFI yang tidak sempat dulu dipelajari oleh angkatannya Kak Munir, ya, maju ke sini angkatan 12, ya, apalagi yang putus tengah jalan, ya, sehingga masih memiliki pengetahuan sama sesama orang KAFI. Jangan sampai sesama orang KAFI tidak sama ilmunya, nah, begitu. Nah, harapan Om bagi yang sudah berkeluarga pada kajian tafsir motivasi ini bisa melibatkan pasangan hidupnya, biar pasangan hidupnya juga saling kenal, ya. Jadi sifatnya kita bukan kuliah, tetapi kita berdiskusi, ya, berdiskusi, memberi sumbang saran. Nah, nanti setiap kali pertemuan, memang walaupun sudah pandemi berakhir, kita tetap menggunakan fasilitas Zoom supaya tidak merepotkan. Adapun panitia sudah merancang dalam 2 bulan sekali kita mungkin akan melakukan proses kajian secara offline. Ya, semoga saja pandemi berakhir dan kita bisa offline, ya, minimal makan malam bareng terus kajian. Nah, seperti itu, ya. Yang mau bentuk arisan silakan, yang mau bentuk apa silakan, ya. Yang jelas tidak ada ikatan, ya. Tidak ada ini, dan semua ini fungsinya hanya untuk silaturahmi dan nambah data. Apalagi dalam suasana bulan suci Ramadan, tepat di tanggal 17 April, ya, walaupun tahunnya Masehi, tapi angka 17 itu kita kenal angka keramat. Ya. Kita berbahagia hari ini bisa bergabung. Ya, ada saudara kita dari Makassar, ya, ada takdir ini Om Bagus lihat dari Makassar, ada dari Pekanbaru, ya, Pak Kiai Subli, kayaknya masih di atas mobil itu, mungkin baru pulang memberi ceramah, ya. Ada dari Batam, ada Kak Eni, ya, dan berbagai kota yang tidak bisa Om Bagus sebutkan satu persatu. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Nah, mengapa di KAFI Om Bagus kumpulkan para masyarakat KAFI ini? Supaya paham bahwa perkuliahan di KAFI itu sudah berubah menjadi program 8 semester. Adapun masa perkuliahan yang program general itu sudah menjadi 6,5 tahun.
Jadi mungkin masa angkatannya Najat ya, yang namanya IPON itu ya, program Kafi General angkatan kedua dulunya di Masjid Al-Karim, mungkin mereka kenal itu Kafi masih kursus-kursus ya, masih belajar apa gitu campur aduk. Di mana kita belum menggunakan Infokus, masih ingat persis ya pada saat itu. Ya sayang tidak ada Kak Ibnu dan Kak Yanti belum gabung. Jadi perlu kita sampaikan perkembangan Kafi itu ilmunya sudah dipakai sampai di kepolisian, ya ilmu Kafi itu sudah dipakai di Pusdiklantas, sudah dipakai di Majelis Ulama Indonesia. Malah alhamdulillah Om Bagus sekarang diminta untuk mengelola pendidikan kader ulama dan Om Bagus diposisikan di MUI Provinsi DKI sebagai sekretaris bidang pendidikan dan kaderisasi ulama. Sedikit banyak Bagus diminta oleh Ketua MUI untuk menjadi sekretaris bidang di pendidikan dikarenakan beliau melihat bagaimana Kafi itu berjalan istiqomah memberikan layanan pendidikan kepada umat. Walaupun kita sifatnya bukan berbentuk pesantren, tetapi kita lebih mengutamakan pendidikan akhlak, karakter. Jauh sebelum pemerintah mencanangkan pendidikan karakter, jauh sebelum Imam Besar ex-FPI Habib Rizik mencanangkan gerakan untuk penyempurnaan akhlak, ya revolusi akhlak, kita sudah duluan memikirkan akhlak itu untuk masyarakat Kafi. Dan alhamdulillah kampus Anda ini terpercaya walaupun memang kita tidak pernah fokus kepada bangunan building secara bentuk fisik bangunan, tetapi kita lebih membangun karakter daripada umat. Terbukti alumni kita sekarang ini sudah berada di mana-mana. Ya. Ada yang menjadi jaksa, ada yang menjadi hakim, ya. Ada yang menjadi anggota dewan, ya. Bahkan sekarang anggota kepolisian itu banyak. Ya. Salah satunya adalah Bapak Kombes Eko yang ada di Polda Kepri, ya. Beliau juga adalah alumni Kafi, juga di kantor pajak. Ya, di sini hadir dari perwakilan alumni Kafi yang dinas di kantor pajak ada Mas Hendra, ini di kantor pajak Aceh. Alhamdulillah malam hari ini juga bergabung. Beberapa orang anggota pajak pegawai pajak itu juga masih aktif ya. Ada Mas Hendra, ada juga Mas siapa? Dulu saya panggilnya Wiranto ya, Wiranto karena lupa namanya. Eko juga kalau tidak salah namanya ya. Ada kakaknya Amri, Mas Eko juga dulu di kantor pajak. Ini mohon maaf, kayaknya terputus lagi nih gambar Om. Sebentar saya keluar terus masuk lagi ya, sebentar. Nah, Om Bagus lanjutkan ini, mohon maaf kalau malam begini nih karena terlalu padat ya. Sehingga Om Bagus lanjutkan. Singkat cerita, perkembangan Kafi ini setelah Om Bagus juga menyelesaikan program doktor bidang ilmu tafsir, sehingga Om Bagus meriset manusia. Jadi Om Bagus jadikan Kafi ini adalah laboratorium untuk mengamalkan apa yang diperintahkan para ulama-ulama yang menyuruh kita untuk lebih mengenal diri kita lebih dalam, supaya kita mengenal siapa Tuhan kita. Om Bagus lakukan itu di Kafi. Om Bagus mempelajari tentang manusia secara sejati. Akhirnya teori-teori kita berkembang. Dan teori-teori ini sangat dilandasi oleh Al-Quran. Sehingga memungkinkan semua materi-materi dan mata kuliah di Kafi itu akhirnya diselaraskan dengan pemaknaan yang ada dalam Al-Quran. Itulah akhirnya per 2021 Om Bagus ini sedang
laksanakan atau menyelesaikan cita-cita Om, yaitu akan merancang kitab tafsir yang memberi nama tafsir motivasi. Nah, sayang sekali kalau tafsir motivasi ini tidak diketahui oleh masyarakat Kafi itu sendiri. Oleh karena itu, secara berkala, tafsir motivasi ini akan Om Bagus perkenalkan kepada masyarakat Kafi, agar masyarakat Kafi paham apa yang Om Bagus maksud dengan tafsir motivasi itu. Nah, sampai di sini, kitab ini perlu Om Bagus sampaikan sangat ditunggu oleh masyarakat, terutama kiai-kiai yang sudah mendengar bocoran ini. Oleh karena itu, Om Bagus sangat membutuhkan dukungan daripada semua masyarakat Kafi untuk mendoakan agar kiranya tafsir motivasi ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera tuntas dan dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya umat Islam. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa tafsir motivasi ini harus ada? Ini adalah bentuk kegelisahan Om. Ya, kegelisahan terhadap tafsir selama ini yang sudah ada. Bukan Om Bagus meremehkan, tetapi Om Bagus merasa perlu adanya gerakan khusus untuk memberi pemaknaan langsung secara mikro kepada masyarakat, karena bahasa-bahasa tafsir yang ada selama ini masihlah bersifat bahasa makro. Apa yang Om Bagus maksudkan dengan bahasa makro masih membutuhkan apa yang disebut dengan syirat. Nah, oleh karena itu, semoga pertemuan kajian malam hari ini yang pertama, Om Bagus bisa berhasil menjelaskan supaya kita ini semua sama-sama paham apa sih yang dimaksud oleh tafsir motivasi ini. Baik, Om Bagus start dari bagaimana tafsir itu ada dan bagaimana cara mengenal tafsir itu sendiri. Tapi mohon izin nih, ini gambar hilang lagi nih. Sebentar ya, Om Bagus keluar lagi, nanti masuk ya. Oh, enggak, sudah berhasil. Jadi kalau mau mencatat, silakan mencatat. Om Bagus akan menjabarkan secara runut ya tentang apa itu tafsir motivasi dan bagaimana seseorang itu menafsirkan sampailah kita memahami. Kita malam hari ini mungkin akan Om Bagus sampaikan bahwa kita memulai nanti menafsirkan itu pertemuan ketiga. Pertemuan yang pertama Om Bagus jadikan prolog, pertemuan kedua kita selesaikan teori pemahaman terhadap penafsiran itu sendiri, standar Kafi. Nantilah baru pertemuan ketiga kita memulai dengan menafsirkan Al-Fatihah. Ya, kita mulai start nanti dari basmalah dan seterusnya. Jadi malam hari ini Om Bagus akan jelaskan prolog pertama, yaitu setiap kali kita ingin melihat bagaimana Al-Quran itu ditafsirkan, kita akan merujuk kepada 3 pola penafsiran. Pola yang pertama yaitu dilihat dari sisi bahasa. Nah, kalau tafsir Al-Quran itu ditafsirkan oleh orang yang memahami bahasa Arab, kita akan paham apa pengertian daripada ayat itu. Ya. Nah, ini banyak, sudah di pasaran sudah banyak. Pola penafsiran yang kedua yaitu dilihat dari asbabul nusul. Bagaimana ayat itu dipahami maknanya dilihat daripada peristiwa yang terjadi saat ayat itu diturunkan. Ya. Nah, tibalah kita yang ketiga. Yang ketiga adalah bagaimana menafsirkan Al-Quran dari proses berpikir. Inilah yang masih sangat kurang terdapat di masyarakat. Sangat kurang. Bagaimana Om Bagus tidak mengatakan kurang? Karena pada prinsipnya tafsir-tafsir yang ada, misalnya saja Om Bagus ungkapkan, kadang ayat itu, satu ayat kita hitung kata yang terdapat di dalam ayat itu, katakanlah 25, tapi tafsirnya itu rata-rata
juga sama, ada yang 26, ada yang 29 kata, ada yang 30 kata. Jadi hanya bertambah sedikit. Ya. Sehingga Om Bagus ingin mengeluarkan sebuah pola pikir supaya bisa kita memahami dari hasil pikir. Nah, sekarang kalau ditanyakan bagaimana Om Bagus bisa memikirkan makna yang terkandung dalam ayat itu dan bagaimana mekanisme yang Om Bagus tempuh dalam tafsir motivasi ini. Yang pertama ialah Om Bagus mengajak Anda untuk sama-sama memiliki pemikiran bahwa asbabul nusul menurut penafsiran Om itu bukan diciptakan ya sebagai alasan turunnya ayat. Kalau Om Bagus mengajak Anda untuk menafsirkan, justru saya balik. Om Bagus menafsirkan bahwa asbabul nusul itu Allah sengaja rancang karena Allah akan menurunkan sebuah ayat. Ya. Jadi Allah ingin asbabul nusul ini menjadi pasangan daripada surat. Nah, dalilnya dari mana, Om? Dalilnya adalah Allah setiap menciptakan produknya, Allah buat selalu berpasang-pasangan. Ingat itu. Setiap Allah menciptakan produknya, Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ya, itu sudah sunatullah Allah. Jadi kalau Allah akan turunkan surat, ya, maka Allah pasti turunkan sirat. Jadi, kembali kepada asbabul nusul, Allah merancang asbabul nusul itu dikarenakan Allah akan menurunkan ayat. Di mana ayat itu kita sebut sebagai surat, dan asbabul nusul itu adalah syirat. Jadi kalau kita ingin memahami sebuah syirat, bisa baca surat, atau kalau kita ingin memahami surat, baca syirat. Cuman permasalahannya adalah ketika kita mengatakan bahwa ayat itu Allah turunkan hanya untuk menjelaskan asbabul nusul. Ini yang nantinya akan keliru. Muncullah pemahaman-pemahaman bahwa Al-Quran itu tidak cocok lagi dipakai sekarang. Karena Al-Quran itu hanya untuk menceritakan asbabul nusul. Inilah pandangan yang keliru. Inilah pandangan yang keliru. Makanya ini dipakai oleh orang-orang yang ingin menyesatkan orang lain tentang Al-Quran itu sendiri. Makanya mengapa kita kenal istilah ada Al-Quran secara surat dan Al-Quran secara syirat. Nah, bagaimana kita bisa memahami syirat? Ada beberapa persyaratan. Ada beberapa persyaratan. Ya. Jadi pelan-pelan kita bahasnya. Pelan-pelan. Oke, pasti Anda pernah mengenal istilah kauniyah dan kauliyah. Ini juga pasangannya. Ini juga pasangannya. Ya. Kenapa Allah menciptakan pasangan? Agar tercipta balance di muka bumi ini. Kalau Al-Quran itu tidak punya pasangan, maka kita tidak akan bisa memahami esensi Al-Quran itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu sendiri adalah petunjuk. Berarti ada yang ditunjuk. Saya ulangi lagi. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk, berarti ada yang harus ditunjuk. Jadi bayangkan kalau Al-Quran itu petunjuk, kita tidak menunjuk apa-apa, ini yang akan menjadi bingung. Al-Quran itu pedoman, berarti ada yang harus kita arahkan. Dan saya ambil contoh yang ketiga, Al-Quran itu adalah obat, berarti harus ketemu penyakitnya. Jadi Al-Quran tidak bisa menjadi obat kalau Anda tidak tahu apa penyakit yang mau disembuhkan oleh Al-Quran itu sendiri. Ya, ini pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, oleh karena itu, apa yang menjadi syarat supaya kita bisa memahami syirat? Sekarang begini.
Kalau seandainya Al-Quran itu sudah kita pahami, dia adalah pedoman, mana mungkin Al-Quran itu bisa dijabarkan oleh orang-orang yang hidupnya bersama Al-Quran terus. Kira-kira dia bisa jabarkan Al-Quran nggak? Ini yang jadi pertanyaan. Yang kedua, kalau ada orang hidupnya di dunia fisika, ya, dia mulai lahir fisika sampai sekarang profesor, sampai dia botak masalah fisika, kira-kira dia bisa jabarkan Al-Quran enggak? Tidak akan bisa. Dia bisa selamat enggak hidupnya? Enggak bisa. Nah, sekarang saya ajak Anda dalam kajian ini untuk merenungkan sebuah contoh. Katakanlah Ustadz Rahmatullah dari KU9. Saya mau nanya sama Ustadz. Ya. Apa yang terjadi kalau Anda punya kaki cuman kaki kanan? Bagaimana Anda melangkah? Pasti pincang. Meloncat-loncat, pincang, kacau. Oke, begitu pula sebaliknya kalau Anda cuma punya satu kaki. Apa yang terjadi? Pincang juga. Jadi saya ibaratkan kaki kanan itu adalah pemahaman terhadap Al-Quran, tapi tidak memiliki kaki kiri, apa yang terjadi? Begitu pula sebaliknya, orang yang punya ilmu ekonomi sampai profesor tapi tidak memahami Al-Quran, apa yang terjadi pada kehidupannya? Pincang. Nah, sekarang yang terjadi lucu. Orang kalau sudah hidup di muka bumi, menjadikan pendidikan agama itu fakultas. Ini yang kita mau tolak dari pemikiran Kafi. Ya, mulai kecil pesantren, terus pesantren, begitu kuliah S1 jurusan Usuluddin, S2 Usuluddin, S3 Usuluddin. Kira-kira dia bisa memecahkan enggak permasalahan ekonomi? Kira-kira dia bisa ikut nimbrung enggak membahas pandemi? Kira-kira kalau ada kekacauan politik di Indonesia dia bisa ikut ngobrol enggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan agama seperti Rasulullah SAW ajarkan. Rasul itu berdagang, tidak menjadikan ilmu agama itu profesi. Sejak kapan kita lihat Rasulullah SAW itu hidup dari ilmu agama? Maksudnya mencari uang. Beliau berdagang. Dan beliau hidup berdagang dengan ilmu agamanya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Begitu dia sarjana ekonomi, profesor, suruh jadi imam, dia bilang, mohon maaf, saya bukan ustadz. Emang orang menjadi imam masjid itu harus ustadz? Jadi kita bisa bayangkan kalau pendidikan agama ini mau dihilangkan. Maka semakin pincanglah kehidupan ini karena orang yang belajar ekonomi merasa tidak perlu belajar Al-Quran karena dia sudah memilih fakultas ekonomi. Ini kesalahan besar. Jadi, penafsiran ilmu Kahfi terhadap Pancasila yang mengatakan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, tidak hanya mengatakan ketuhanan yang Maha Esa itu berarti asas mempercayai Tuhan itu satu. Tetapi teori Kahfi mengatakan ketuhanan yang Maha Esa itu punya makna yang paling utama, yaitu selamanya menuhankan Allah, menomorsatukan Allah. Itulah esensi sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna apapun yang terjadi, apapun yang kau lakukan, tetap kita menomorsatukan Allah. Itu sila pertama. Jadi kalau kita hidup memiliki ketuhanan yang Maha Esa, cuman mengatakan Allah itu Maha Satu, tidak efek dalam kehidupan kita, inilah kehancuran Indonesia. Silakan kamu agama apa, nomor satukan Tuhanmu. Siapa yang kau jadikan Tuhan? Kalau memang kau yakini cara kau berketuhanan seperti itu, sebagaimana agama-agama yang sudah disahkan oleh negara ini, silakan. Orang yang menyebut dirinya Nasrani, kau menuhankan
siapapun yang kau tuhankan silakan, tapi nomor satu kan Tuhan. Nanti kita akan bertemu di akhirat. Ya, kalau kita mau berbicara siapa yang terbenar di antara kita, percuma kita ngobrol sekarang. Nanti diskusi ini diselesaikan di akhirat. Ya, jadi tidak perlu kita buka forum debat di muka bumi ini. Nah itu. Oleh karena itu, pada prolog ini, Bagus akan mengetengahkan bagaimana Kahfi menafsirkan hal yang paling mendasar di dalam kajian tafsir motivasi ini. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Om Bagus lanjutkan, Om Bagus membuka kesempatan untuk diskusi terlebih dahulu. Jangan sampai Om Bagus ngalir, tiba-tiba ada yang bertanya, menyimpan pertanyaan. Itu jadi tidak asik. Dan biar kesempatan juga Om Bagus bisa bakar rokok seperti biasa. Silakan, Fadlur, ya, dibuka forum diskusi dulu. Ya. Ini Alhamdulillah masyarakat kita sudah sampai 211 frame. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, silakan. Terima kasih Om Bagus. Baik, bagi sahabat-sahabat Kahfi yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Supaya tidak berebut bertanya. Masya Allah. Oh, sudah open mic nih, sepertinya Pak Tanenji. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sebentar Pak Tanenji, sebelum bertanya, ini karena gambar hilang lagi, saya mohon izin keluar dulu baru masuk lagi. Jangan dulu bertanya ya, karena saya kangen juga lihat wajah Anda. Sebentar. Masya Allah, Pak Tanenji. Baik, disilakan juga kepada sahabat-sahabat Kahfi yang lainnya yang ingin bertanya, raise hand terlebih dahulu, kemudian nanti akan dipersilahkan untuk bertanya. Silakan Pak Tanenji. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Wawan Wahyudin yang ikut ngebina travel game di Serang, Banten. Masya Allah. Ustadz, sehat semuanya ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini situasi akhir-akhir ini kok kaum perempuan bisa terlibat bom bunuh diri ya? Apa mereka tidak yakin akan kebesaran Allah yang Maha Rahman Rahim? Dan bagaimana agar itu jangan sampai terus berkembang? Karena bagaimanapun juga moderasi beragama ini harus jadi ujung tombak sehingga kita bisa berperilaku rahmatan lil alamin. Itu aja Ustadz, mohon sama-sama pencerahan sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Masya Allah. Ya. Ini beliau Warekwin Banten. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Kita gurunda kita yang waktu berhalangan hadir ikut di Sariater ya. Profesor Wawan. Oh, Masya Allah. Saya kena share di makasih. Yang sahabat dengan senang hati Pak Prof. Iya, saya lagi di jalan ini, mohon maaf di tol. Pas ada WA saya buka langsung. Mumpung barokah Ramadan nih Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih ikut bergabung di kajian tafsir motivasi, Kiai. Nggih, sami-sami. Masya Allah, mohon nanti arahan dan nasihatnya. Baik, terima kasih. Pertanyaan Prof. Wawan tadi menyampaikan apa yang terjadi pada posisi yang seperti ini. Inilah yang tadi kita sampaikan. Apabila Al-Quran itu tidak dikawinkan dengan syirat, maka kita akan fanatik. Satu itu. Belum lagi di Kahfi ini kita mempercayai ada manusia tipe tekon. Orang-orang yang melakukan bom bunuh diri ini pastilah manusia tekon dan suyat. Namun Prof, mohon maaf kalau saya belum bisa untuk menjelaskan lebih detail tentang tekon ini pada hari ini. Yang jelas tekon ini adalah manusia yang otaknya itu mudah sekali dimasukkan data. Jadi sekian persen
manusia hidup ini terkontaminasi oleh kecepatan trans. Nah, ini yang kita di KAFI menyebut manusia tekon. Dan ini yang merupakan hasil kajian saya di disertasi saya S3 ketika saya memaparkan bahwa ada kekuatan hipnotis di dalam Al-Quran yang harus dipahami oleh umat supaya kita bisa berhati-hati untuk tidak salah terhipnotis. Nah, salah satunya itulah menganggap arti jihad itu selamanya adalah harus ngebom. Ya. Sementara jihad itu sendiri senjatanya banyak. Bisa pena, bisa uang, ya. Bisa pistol ketika perang, dan harus ada alasan-alasan tertentu. Tidak bisa apa-apa sedikit orang dalam kondisi damai gini kita mengebom. Itu namanya kita pengen jadi Tuhan, maunya kita yang kita jadikan. Padahal alam semesta ini kita diperintahkan sesuatu yang boleh terjadi di muka bumi ini harus kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Mohon maaf ini saya harus keluar lagi nih karena terputus lagi kameranya. Sebentar, saya lanjut lagi nanti. Saya lanjutkan. Jadi yang boleh terjadi di muka bumi ini bukan kehendak kita. Kita boleh tidak suka dengan pemimpin suatu negara. Kita boleh tidak suka oleh sekelompok manusia. Tapi kita tidak berhak untuk menghakimi. Kita ini bukan Tuhan. Gitu loh. Kalau kita mampu menjawab satu pertanyaan saja, ya, ini mohon maaf nih. Hari ini saya coba membuat sebuah pertanyaan. Dan kalau pertanyaan itu bisa dijawab oleh seseorang, silahkan dia menjadi pelaku bom bunuh diri atau bom orang banyak. Silahkan. Tapi jawab dulu pertanyaan saya. Apakah kamu ini panitia hari pembalasan? Kalau kau memang panitia hari pembalasan, silahkan kau bom orang. Kita ini sama-sama peserta ujian. Allah sendiri sudah melarang kita menjadi orang yang merasa paling benar. Jadi orang-orang yang suka membom, menghardik, mencaci maki, membid'ah-bid'ahkan orang, itulah orang yang merasa paling benar. Itu sudah melakukan apa yang Allah larang. Ini. Jadi kenapa sampai terjadi orang-orang seperti itu? Alasan pertama Om Bagus adalah bukti kebenaran Al-Quran. Bukti kebenaran Al-Quran. Karena Al-Quran juga sudah mengatakan ada tipe manusia yang seperti itu. Yang dia merasa paling benar. Dia lakukan semua sesuai kehendaknya. Dan dia merasa dia paling benar agamanya. Padahal Al-Quran mengatakan, padahal dialah orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Itu sudah jelas di dalam Al-Quran sudah tercatat. Cuman Om Bagus, mohon maaf, Om Bagus ini bukan penghafal. Tapi Om Bagus pemikir terhadap apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi saya lanjutkan. Mohon maaf Prof, itu yang bisa saya sampaikan. Ini dikarenakan adanya kajian-kajian yang kajian ini tidak sadar kajiannya memiliki ruh membenci. Kalau kajian itu sudah diciptakan untuk membenci suatu kelompok, sampai kapanpun kelompok ini akan semakin tajam dalam membenci. Makanya Islam itu sendiri kalau kita artikan itu kedamaian. Islam itu indah. Jadi kalau kita di dalam kehidupan sudah menjalankan kehidupan tidak indah, kita ini sudah tidak Islami. Nah, oleh karena itu, sebelum kita start, kita dengarkan lagi pertanyaan yang lain. Mohon izin Prof, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih panjangnya kita kaji kalau ada ayat yang berkenaan dengan hal tersebut kelak, insya Allah. Baik, kita pindah Fadlur kepada pertanyaan kedua. Namun sebelumnya saya keluar dulu, baru saya masuk lagi. Nanti kalau saya sudah menjawab, silakan Pak Tanenji yang bertanya. Baik, diharap bersiap-siap Pak Tanenji. Kalau sempat terputus sebentar ya Pak Tanenji ya.
Silakan Pak Teniji, saya sudah dengar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Om Bagus dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, Om. Amin, amin, amin. Seperti saya chat tadi, Om, sudah belasan purnama tidak ketemu offline, Om. Masya Allah. Dan saya bahagia Anda begitu muncul sudah di Istana Negara nih. Ini bagian dari database, Om. Amin, amin, amin. Segera itu. Amin. Segera. Sampai beberapa kali saya ketemu Om Bagus dalam mimpi, Om. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya yang akan saya tanyakan mirip dengan Prof. Wawan tadi, Om. Ya. Jadi beberapa tahun belakangan ini saya punya aktivitas yang berkaitan dengan pembinaan orang-orang yang alirannya keras seperti itu. Ya. Ketika saya wawancara mereka ini, seringkali mereka menganggap bahwa satu ayat yang mereka pahami adalah berdiri sendiri gitu loh. Kayak contoh mama, barang siapa yang tidak berhukum pada hukum Allah maka kafir kan gitu. Ya. Karena NKRI ini Pancasila maka yang berkaitan dengan NKRI kafir. Saya bilang ngopi kamu itu kurang jauh gitu. Ya, ya. Karena ketika saya sodorkan beberapa huruf Arab yang tanpa harokat pun gitu ya, mereka nggak paham. Ya. Saya bilang cobalah buka wawasanmu, bukalah pikiranmu, karena memang satu ayat dan ayat lainnya itu saling berkaitan, tidak tunggal gitu. Ya, saya senang sekali sebenarnya Om hari ini temanya sesuai dengan yang saya geluti bulan-bulan belakangan ini, Om. Terima kasih, Om. Ya, terima kasih sama-sama Pak Dr. Tanenji. Masya Allah, ini kita doakan segera profesor juga. Amin. Ya, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Prof. Wawan tadi, guru kita, ini menjawab pertanyaan Prof. Wawan itu membutuhkan 1 semester sebenarnya di KAFI. Ya, karena kita akan menjabarkan tentang bagaimana neurologi otak. Ya, kalau insya Allah semua alumni yang sudah sampai di semester hipnosis sudah paham. Tapi memang kasihan untuk alumni yang putus tengah jalan tidak sampai hipnosis, maka dia tidak bisa masuk ke dalamnya. Nah, inilah hakikat. Ya. Kalau Al-Quran itu kita ingin pahami secara makna aslinya, ya, kita harus paham bahwa Al-Quran itu sendiri itu tidak identik dengan huruf. Ya, sekali lagi mohon maaf. Tapi Allah memilih bahasa Arab. Karena dianggap bahasa Arab itu mudah dipahami. Bahasa Arab itu gentleman, setiap kata itu punya sejarah. Makanya mengapa Allah katakan dalam Al-Quran, Allah memilih bahasa Arab untuk memudahkan kamu paham. Saya tidak bisa bayangkan kalau bahasa Al-Quran itu bahasa Indonesia. Yang sejarah katanya itu kadang-kadang tidak jelas. Sementara bahasanya Allah itu, ya kalau Om Bagus menafsirkan begini, mohon maaf ya sebelum Anda dengarkan secara lengkap, jangan dulu mengambil nilai. Begini, satu hal yang jadi pertanyaan, apakah Al-Quran itu sudah sempurna turun ke muka bumi? Ini yang jadi pertanyaan besar. Setelah Om Bagus mengkaji, memikirkan Al-Quran, Om Bagus memutuskan Al-Quran itu belum sempurna untuk menjelaskan siapa Allah. Mana mungkin Allah yang maha besar itu tuntas dengan beberapa lembar itu? Tidak mungkin. Yang jadi pertanyaan lagi yang kedua, apakah Allah tidak mampu menciptakan Al-Quran yang sempurna? Sangat mampu. Sangat mampu. Cuman yang jadi pertanyaan adalah, hambanya mampu nggak membacanya? Diberi saja bahasa Al-Quran yang sifatnya makro, orang sudah malas baca. Jadi saya punya prediksi, seandainya Al-Quran Allah turunkan secara mikro, maka besar Al-Quran itu sebesar lapangan Monas,
dan tebal Al-Quran itu akan setinggi Monas. Jadi kebayang tidak anak kecil ke musolah pergi ngaji bawa Al-Quran masing-masing? Kebayang nggak? Sementara musolanya sendiri kecil. Percetakannya di mana? Sehingga akhirnya Allah ya tetap menciptakan Al-Quran yang sempurna itu, tetapi manusia harus mencari pasangannya. Sekarang saya tanya sama Anda, apa gunanya mur kalau tidak ada baut? Begitu pula sebaliknya, apa gunanya baut kalau tidak ada mur? Apa artinya surat kalau tidak ada sirat? Apa artinya sirat kalau tidak ada surat? Jadi orang yang hidupnya mengerjakan, memikirkan yang sirat-sirat saja, ya jangan mimpi dia akan mengerti hakikat akhirat. Tapi begitu pula kalau orang itu hanya memikirkan surat saja, itu yang bisa terjadi. Dia terjebak di pemahaman surat. Akhirnya Prof. Wawan juga menyesalkan ada wanita-wanita seperti itu, karena wanita-wanita seperti ini tidak melihat esensi kemanusiaan. Esensi kehidupan itu kayak apa? Apa sih yang dimaksud dengan khairun nas anfa'uhum linnas? Bagaimana kita hidup bersosialisasi? Di mana Om letaknya bahwa manusia itu harus pindah dari kaki kanan pindah ke kaki kiri, dan orang yang sudah kaki kiri pindah ke kaki kanan karena adanya perintah tentang sholat yang dikawinkan dengan syirat. Sholat dan bertaburlah kamu di muka bumi. Itu syirat. Setelah kamu lakukan syirat, sholat dan berkorbanlah kamu. Nah, itu apa berkorban itu? Sholat dan bersabarlah kamu. Apa itu? Itu wujud syirat. Jadi bisa dibayangkan kalau orang hidup ya Al-Quran terus tidak mau belajar ilmu biologi, tidak mau belajar ilmu matematika, dia habis dibodohi di muka bumi ini. Saya sedih sekali sekian tahun mendirikan program Kafi Ustadz. Kenapa? Karena saya tidak mau dengar lagi ada ustadz yang mengatakan, Om Bagus kami kan ustadz, rezeki kami kalau bukan dari jamaah dari mana lagi? Ini yang saya bilang salah besar. Karena ustadz itu bukan profesi. Begitu pula guru dan dosen itu bukan profesi, itu pengabdian hidup. Tapi Om bagaimana Om? Saya jadi dosen terus digaji. Alhamdulillah. Tapi ingat, Anda ngajar bukan karena cari uang, Anda cari Allah. Begitu pula jadi guru. Makanya orang tanya, kenapa Kafi itu gratis? Saya bilang, karena ini sekolah normal. Kalau saya mendirikan Kafi bayar, itu mulai tidak normal. Kalau tidak percaya, teori Kafi itu kita balik. Karena kita ingin mendapat petunjuk dari Allah. Silahkan buka surah Yasin ayat 21. Di situ dikatakan apa? Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan darimu. Karena dialah yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita balik matematikanya, kalau Anda ingin mendapatkan petunjuk, jangan minta imbalan kecuali hanya Allah. Itulah hakikat ikhlas. Jadi dalam kajian ini tolong Om Bagus garis bawahi untuk para alumni masyarakat Kafi, ikhlas itu jangan selalu Anda sebut tanpa pamrih. Saya tanpa pamrih Om, saya ikhlas. Ini bahaya. Ikhlas itu pamrih hanya kepada Allah. Kalau Anda katakan Anda tidak pamrih, malaikat tidak mencatat. Innamal amalu binniyah. Sungguh seseorang itu mendapatkan apa-apa saja yang dia niatkan. Kalau kau bilang tidak ada pamrih, maka itu yang tercatat, tidak ada pamrih.
Ini hati-hati. Loh itu kan hanya kata-kata. Oh mohon maaf. Silakan buka hadisnya. Rasulullah SAW mengingatkan kita manusia itu sebelum dia berkata-kata. Hendaknya dia memikirkan perkataannya. Karena ketahuilah perkataan itulah yang paling banyak sebagai asbab menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Yang dalamnya neraka itu lebih luas dari jarak antara timur ke barat. Masya Allah. Jadi hati-hati kalau ngomong. Kalau memang hanya kata-kata, sholat itu kata-kata, Al-Quran itu kata-kata, niat itu kata-kata, Al-Fatihah itu kata-kata. Al-Quran itu isinya kata-kata. Jadi Al-Quran itu sendiri, menurut penafsiran Om, dia terlepas dari huruf itu. Kalau tidak percaya, silakan baca sebuah hadis tanda-tanda akhir zaman. Allah katakan, akan tiba suatu masa, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, Allah akan mengangkat kembali Al-Quran itu yang tinggal hanya huruf-hurufnya. Disitulah orang sibuk menghafal bunyi-bunyian Al-Quran, tapi dia tidak paham maknanya. Kata Rasulullah, dia seperti bersiul, bunyi, tapi tidak ada arti. Anda lihat sekarang orang berlomba-lomba menghafal. Padahal, menurut Om Bagus, itu tidak salah. Tapi harus paham, kita ada etika, etiket, dan estetika. Menghafal itu estetika. Membagus-baguskan suara ketika mengaji, itu estetika. Karena Al-Quran itu bukan lagu. Malah kalau kita itu salah membaca, dianggap salah, dicambuk, itu dalam hal pendidikan oke. Tapi soal akidah, silakan Anda baca. Mengapa orang yang baca Al-Quran terbata-bata justru pahalanya double? Karena dilihat adalah niatnya, ikhtiarnya. Nah, itu. Kita pindah dulu pertanyaan yang ketiga. Sebelum Om Bagus masuk ke esensi dasar di dalam pertemuan awal ini. Silakan. Baik, Om Bagus. Di sini ada pertanyaan dari Ustadz Rahmatullah tapi via DM. Ya, silakan. Pertanyaannya adalah, logika yang dibangun Om Bagus alhamdulillah sangat mengenai tafsir, sangat menarik, namun agak tanda kutip ngeri-ngeri sedap seperti itu. Pertanyaannya, dasar apa yang dipakai agar bisa menafsirkan dengan logika tersebut seperti itu, Om? Yang pertama, Allah senang kita berbaik sangka terutama kepadanya. Yang kedua, Allah sudah katakan Allah beserta prasangka hambanya. Tapi tanya dulu, sudahkah kita menjadi hamba? Hamba di sini yang dimaksud siapa? Orang yang sudah takwa. Jangan dikit-dikit hamba Allah, hamba Allah. Kau diakui tidak jadi hambanya. Kalau kau sudah merasa kau lurus, kau ikhlas, kau tulus, kau tidak lagi memikirkan macam-macam, silakan. Kau adu pendapatmu, tapi tidak menghujat dan tidak merasa paling benar. Silakan kamu adu. Ya, selama itu kesimpulan fikirmu tidak melanggar aturan Allah, teruskan. Makanya ada suatu teori di KAFI, ini tolong yang sudah lama tinggalkan KAFI, ada teori di KAFI berbunyi, tidaklah seseorang disebut telah berpikir yang apabila setelah dia berpikir, dia masih melawan kehendak Allah. Sekali lagi saya ulangi. Tidaklah seseorang dianggap telah berpikir yang apabila setelah dia berpikir, dia masih melawan kehendak Allah. Contoh, setelah saya pikir-pikir, Om, saya sudah tidak usah menikah. Itu hasil pikirnya masih gagal, disuruh mikir lagi, dianggap tidak berpikir. Karena apa? Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, seburuk-buruk orang hidup, itulah yang hidup membujang. Dan ketika dia mati dikatakan seburuk-buruk orang atau seburuk-buruk jenazah maksud Om, itulah yang mati di saat dia membujang. Jadi bayangkan kalau ada orang yang setelah mikir masih memutuskan hal-hal seperti itu. Itu kegagalan dalam berpikir. Om, setelah saya pikir-pikir, saya tidak mau bayar utang saya. Hah? Pikir lagi kamu. Utang itu wajib.
Om, setelah saya pikir-pikir, saya tempeleng. Loh, kok nempeleng orang kamu? Berarti kamu tidak mikir. Setelah saya pikir-pikir, Om, saya ludahin dia. Lah, kenapa kau ludahin orang? Nah ini. Ya, ini dasar-dasar. Ya, supaya kita aman. Tidak jadi masalah. Siapapun berhak mengeluarkan tafsir. Yang penting syaratnya tadi. Ya, syaratnya tadi. Tidak melawan kehendak Allah. Jadi teori Om berbunyi tidak ada tafsir yang salah. Yang salah itu yang memaksakan penafsiran. Selama orang yang dengar tafsirmu itu cocok dan dia semakin beriman dan tidak ada aturan Allah yang dilawan, kerjain. Apalagi kita niatnya untuk memberi motivasi agar orang semakin beriman dan takwa kepada Allah. Selesai. Selesai. Ya, memang ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Karena tidak ada amalan yang tinggi pahalanya yang tidak mengandung pengorbanan yang tinggi. Itu ingat itu. Ya. Baik. Karena sudah Om Bagus jawab 3 pertanyaan, sekarang kita masuk hal yang terakhir. Karena pertemuan awal ini jangan dulu terlalu banyak. Ya, takutnya terlalu beban, akhirnya minggu depan takut ikut. Kita akan masuk di apa syaratnya orang menjadi membersnya Allah. Ada yang bisa bantu Om? Apa syaratnya supaya Anda bisa masuk menjadi membersnya Allah? Ada yang bisa bantu? Iya Om, saya Om. Ya, Gawat lu. silakan. Baik Om, saya Om. Terima kasih Om. Kalau yang saya pahami sebagai hamba yang menjadi membernya Allah itu ya salah satunya hamba yang tak beribadah dan tentunya bertakwa. Belum bisa. Itu syarat kesekian. Orang bisa beribadah dan ibadahnya tercatat kalau dia members. Kalau dia bukan members nggak bisa. Iya kan? Biar kamu pakai pakaian polisi rapi, ya toh, sesuai aturan. Tapi kalau kau bukan polisi, kau ditangkap. Betul tidak? Ya, Om. Ah, apa dulu? Syarat members itu apa? Daftar dulu Om, daftar. Ya, Kang Asep, gimana Kang Asep? Melakukan proses pikir yang benar dan berdasarkan standar kebenaran. Belum bisa kalau dia belum tahu yang mana yang benar. Orang tidak bisa tahu dia benar kalau dia tidak tahu mana kebenaran. Nanti kita akan lihat. Izin Om. Ya. Silakan. Perwakilan angkatan 11, Fuad. Supaya syarat jadi members Allah, kalau menurut saya Om, Ya. kita wajib bersaksi dulu Om, mengakui atau bersyahadat kalau Allah adalah Tuhan kita. Baru habis itu kita baru mengimaninya Om. Yes. Itulah syarat mutlak untuk menjadi members. Harus syahadat dulu. Kalau tidak syahadat, ya kita siapa? Ya kan? Berdoa. Tidak masuk. Kamu walaupun punya handphone, kamu walaupun manusia, ya sekarang saya berbicara tentang analogi. Kamu walaupun manusia, itu sama dengan kamu walaupun punya handphone. Tapi kalau kau tidak terdaftar di Telkomsel, maka teleponmu itu tidak ada apa-apanya. Saya tanya sama Anda, untuk apa Anda punya handphone bagus, baterai penuh, gitu, sinyal keren, tapi nggak ada pulsa? Oke, saya kasih Anda handphone yang paling bagus, sinyal keren, pulsa banyak, ya, dan Anda punya nomor telepon saya. Anda telepon, kalau saya tidak mau angkat, kira-kira kita terhubung? Tidak. Nah sekarang jangan GR, kamu itu doa.
Kalau diangkat doamu. Allah sendiri sudah mengatakan, aku tidak menghiraukan sholat-sholat orang yang tidak khusyuk. Jangan GR. Itu sama dengan kamu ini tidak diangkat teleponmu, masih terus ngomong. Makanya di kafi sebelum kita berbicara tentang syahadat, maka kita berbicara dulu tentang sadar. Karena manusia diperintahkan untuk berzikir. Nah, pertanyaannya adalah, kita ini sadar apa enggak? Ingat, sesuatu kebenaran itu bisa disebut benar kalau Anda sudah memegang takarannya. Jadi manusia kalau hidup di muka bumi ini tidak memegang takaran, mana dia bisa tahu mana benar, mana salah. Inilah yang namanya akal. Di kesalahan kita selama ini, kita mengatakan perbedaan manusia dengan binatang, binatang tidak punya akal, manusia punya akal. Saya bilang sejak kapan manusia itu punya akal? Ini yang harus Anda pikirkan. Kalau manusia itu punya akal, kenapa ada yang zolim? Kenapa ada yang kafir? Kenapa ada yang pelit? Kenapa ada yang pemarah? Kenapa ada yang korupsi? Kenapa ada orang yang suka menggusur orang? Itu karena dia tidak punya akal. Jadi manusia itu, menurut bahasa penafsiran kita di kafi, bukan makhluk yang memiliki akal. Tolong dicatat, penafsiran kafi berbunyi, manusia adalah makhluk yang berpeluang punya akal. Binatang tidak berpeluang. Biar kau ajari di Al-Quran, dia tidak paham. Jadi manusia adalah makhluk yang berpeluang punya akal. Arti berpeluang itu apa? Kalau dia ambil, dia berakal. Kalau dia tidak ambil, dia tidak berakal. Nah, pertanyaan Om, sudahkah kau ambil akalmu? Nah, mari kita tanya, akal itu apa? Ternyata akal itu takaran. Akal itu pembeda. Dengan ada akal, kita tahu mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh. Dengan ada akal, kita tahu mana yang boleh kita inginkan, mana yang tidak boleh kita inginkan. Dengan ada akal, kita tahu mana yang boleh dikerja, mana yang tidak boleh. Maka dari itu, guru-guru kita, para ulama, mengajarkan bahwa akal itu pembeda mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Pertanyaannya, kenapa kita masih sering salah? Ya karena kita tidak punya akal. Kenapa masih sering melawan orang tua? Kenapa sama istri aja mulut kita kasar? Kenapa sama suami kita sering membantah? Karena tidak punya akal. Kenapa kita bekerja lebih mengutamakan nafsu? Karena syahadat kita sudah lama batal. Ini. Jadi bukan Om Bagus mengajarkan kekerasan dalam agama. Bukan. Om Bagus ingin watawaso bihaq. Nasihat menasihati menegakkan kebenaran. Bahwa kita harus segera meraih akal kita. Setelah Om Bagus pelajari, cari apa itu akal. Ternyata betapa kagetnya Om mendapat jawaban bahwa akal itulah agama. Karena tanpa agama kita tidak tahu mana benar, mana salah. Tanpa agama kita tidak tahu mana dosa, mana pahala. Semua kita sikat. Semua kita kerjain. Bahkan kita bilang apa? Suka-suka gua, urusan gua. Neraka-neraka gua, urusan gua. Karena lu tidak tahu neraka itu isinya apa. Ini berbahayanya itu. Sehingga tibalah pada suatu kesimpulan awal bahwa syahadat itu hanya bisa dikerja
kalau kita dalam kondisi sadar. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang kita sadar? Sementara kita di Kafi mengenal ada 4 model sadar. Ada 4 model sadar. Jangan sampai kita berada di sadar yang salah. Yang pertama, ada orang sadar kalau dia sadar. Itulah sadar yang tertinggi derajatnya. Yang kedua, ada orang sadar kalau dia tidak sadar. Dia sedang hilaf. Ada orang tidak sadar kalau dia sadar. Itulah orang yang sadar dengan niat yang salah dan tanpa ilmu. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan, suatu amalan apabila dikerjakan tanpa niat yang benar dan tidak didukung oleh ilmu, akan tertolak. Contoh, Isti, kenapa kamu bagi-bagi duit? Ya, alhamdulillah Om, ada. Oh, jadi kalau tidak ada, enggak bagi. Kamu salah niat. Kenapa kau tidak sedekah? Om, mohon maaf, saya lagi sempit ini juga. Kau sudah tahu nggak perintah sedekah? Lapang dan sempit. Masa Om? Nah, inilah kalau setengah paham. Oleh karena itu, mengapa Islam disuruh masuk secara kafah? Bukan kafah Arabnya kau baca. Tapi pahamnya kau baca. Jadi kita butuh tafsir nggak? Butuh, karena kita bukan orang Arab. Kita butuh terjemahan nggak? Butuh. Kita butuh guru nggak? Butuh. Makanya orang-orang seperti Prof. Wawan, itu kita jadikan guru, kita tanya. Karena mumpung ilmunya itu tinggi. Ada guru kita di sini, Pak Tanenji, kita tanya. Mumpung mereka ilmunya tinggi. Supaya kita tidak kebablas. Apalagi kita membentuk sebuah majelis untuk saling mengingatkan. Niscaya semua orang di sini pakai ilmunya untuk saling mengingatkan. Kira-kira peluang kita salah? Kecil nggak? Kecil banget. Tapi kalau tidak ada majelis untuk saling menasihati, melakukan watawasobi hak, watawasobi sabar, maka kita lupa hendaknya ada di antara kalian sekelompok orang. Nah, itu sudah perintah itu. Jadi kenapa majelis ini harus dibentuk? Ya karena ada perintah itu. Kita lanjutkan. Dan ada orang yang paling parah. Dia tidak sadar kalau dia lagi tidak sadar. Nauzubillah min dzalik. Inilah kata Rasul, orang-orang itu seperti mayat-mayat yang bergentayangan di muka bumi. Dia itu hidup hanya melakukan 2 hal. Yang pertama, dia tidak akan hidup kecuali akan menambah dosanya saja. Dan yang kedua, dia itu hidup hanya untuk menunggu ajalnya tiba. Nauzubillah min dzalik. Jadi ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, supaya kita tidak salah di dalam bersyahadat. Mari kita penuhi dulu unsur sadar. Nah, Om Bagus keliling cari hakikat sadar. Tidak ketemu-ketemu. Tidak ada buku yang bisa mengajarkan Om Bagus apa itu sadar. Nah, sekarang Anda sudah belajar kan? Bahwa di dalam otak kita, Allah kasih kita ujian yang namanya bawah sadar. Tambah parah lagi. Ada orang ngomong, Om Bagus, kenapa Om saya kok begini? Nah, ada lagi seorang istri nanya sama Om Bagus sambil nangis. Om Bagus, ya Allah, kenapa suami saya jahat begini? Ya Allah, gimana ini Om? Saya tanya sama dia, Bu, Ibu hidup dengan suaminya berapa tahun? 27 tahun, Om Bagus. Ibu saja yang sudah hidup 27 tahun sama suaminya, Ibu tidak tahu suami Ibu kenapa. Kok nanya sama saya yang saya tidak pernah hidup sama suami Ibu? Inilah esensi yang sudah kita jawab. Para ulama mengatakan, kenali dirimu lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, maka kau akan kenal siapa Tuhanmu. Bagaimana cara mengenali diri?
Dan hasil penelitian Om membuktikan para ulama sudah mengatakan manusia itu adalah makhluk yang terlambat mengenal siapa dirinya. Terlambat. Dia sibuk mempelajari matematika, sibuk mempelajari ini, itu. Dia tidak pelajari manusia itu apa. Kenapa dia diberi 3 nafsu? Apa tujuan hidupnya? Kenapa dia terlahir di muka bumi? Itu harus dia jawab dulu semuanya. Supaya dia bisa sadar. Oleh karena itu, akhirnya Om Bagus minta maaf. Terpaksa Om Bagus membuat sebuah definisi tentang sadar. Semoga definisi ini bisa membantu kita supaya kita bisa melakukan yang disebut dengan kesadaran. Baik, Om Bagus jelaskan definisinya yang cukup panjang. Sadar adalah tingkat kewaspadaan yang tinggi. Ya. Atau dalam bahasa ulama, warok. Tingkat kehati-hatian yang tinggi. Tingkat kewaspadaan yang tinggi. Yang dimiliki oleh seseorang. Ya, saya sambil menulis ya, biar Anda juga tidak tertinggal. Sebentar. Saya menulis di sini. Ya, perhatikan. Jadi sadar adalah tingkat kewaspadaan yang tinggi yang dimiliki oleh seseorang terhadap lingkungannya, situasinya, keadaannya, terutama tentang dirinya. Apa saja tujuannya hidup apa? Tugas hidupnya apa? Fungsi hidupnya apa? Dan dia tahu apa yang harus dikerjakan. Oke, ini belum selesai. Saya mau jelaskan dulu sedikit. Jadi kalau ada orang mengatakan bangun tidur, enaknya ngapain ya? Ngapain ya? Kira-kira orang ini sadar nggak? Kalau ada orang mengatakan begini, nikah nggak ya? Nikah nggak ya? Orang itu sadar nggak? Kalau ada orang mengatakan sedekah nggak ya? Sedekah nggak ya? Sadar nggak? Nanti minggu depan ingatkan Om, kita akan babat habis yang namanya hati dan jiwa. Dan apa itu qalb. Ya, supaya kita enak bersahadat. Jangan dulu kita bahas sahadatnya. Sadar dulu. Karena kita sahadat, tidak sadar, tidak ada gunanya, tidak ngefek. Sama dengan Anda pencet nomor handphone, tapi tidak ada sinyal. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Ya, nanti. Jadi ternyata manusia itu adalah makhluk transmisi. Dia seperti wifi. Dan Allah bersemayam di frekuensinya. Siapa yang tidak fokus pada kehidupan ini, dia terlepas. Dia terlepas. Oke, jadi kalau ada orang jalan lihat sampah di sekelilingnya dia biarkan, kira-kira sadar nggak? Sementara Rasulullah SAW sudah mengingatkan, duri saja di jalanan kita lihat, kita ambil, kita sisihkan. Itu bagian daripada kesadaran. Kita lanjutkan. Kenapa seseorang itu bisa memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap lingkungan, situasi keadaannya, terutama tentang dirinya, tahu tentang tujuan hidupnya, tugas hidupnya, fungsi hidupnya, dan dia tahu apa yang harus dilakukan? Karena dia punya pemicu untuk menghidupkan ini semua, yaitu dia punya ilmu, pengetahuan,
terutama Al-Quran dan hadis. Kalau ini tidak diketahui, jangan mimpi kau bisa sadar. Nanti orang tuamu bilang apa? Kamu itu nak, kapan kamu sadar? Sudah. Jadi kita ini berhasil tua, tapi tidak berhasil bertakwa. Apalagi kita sedang berada di bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini ujung perintahnya berada pada kata la'allakum tattaqun. Nah, sekarang saya tanya, apa itu takwa? Kalau kita merujuk kepada tafsir motivasi, ini tamparan untuk hamba sampai Allah menggunakan la'allakum. Masa sih kita tega Allah mengatakan semoga kamu itu bertakwa. Di mana-mana yang menggunakan kata semoga itu yang derajatnya lebih rendah. Ini Allah yang maha tinggi menggunakan semoga. Ini sebenarnya tempeleng kita ini sama Allah. Bagi orang yang waras. Bagi orang yang waras, la'allakum tattaqun, itu adalah wujud Allah memamerkan Rahman Rahimnya. Bahwa dia penuh dengan kasih sayang sampai mau merendahkan dirinya. Menggunakan kata semoga. Seandainya Om Bagus yang jadi Tuhan, mungkin tidak menggunakan la'allakum. Saya akan katakan, kuperintahkan kau berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu kuperintahkan dia berpuasa. Dan terserah kau mau takwa atau tidak, urusan lo, nanti kita ketemu akhirat. Mungkin saya akan menggunakan bahasa begitu. Tapi karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, dia menggunakan kata la'allakum. Dia berharap semoga kita itu bertakwa. Bayangkan. Betapa kita ini kurang ajarnya kalau tidak sampai takwa. Itu saja bahasanya tafsir Al-Quran, tafsir motivasi. Betapa kurang ajarnya kita sampai umur kita di Ramadan, tapi tidak bisa takwa. Betapa kurang ajarnya kita. Saya lanjutkan. Di samping kita memiliki ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah Al-Quran dan hadis, kita juga harus punya wawasan. Harus punya pengalaman. Dan setelah ini semua menggerogoti ini, akhirnya apa yang harus dikerjakan itu dia tahu. Dan setiap dia beraktivitas, aktivitasnya ini dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi kalau ada orang semena-mena menuhankan nafsunya, apakah orangnya sadar? Tidak. Kalau dia hidup, dia pikirkan gaji, insentif, honor, terus pangkat, jabatan, gila harta, gila kehormatan, gila dipuji. Nanti kita ketemu ketika kita tafsirkan Al-Fatihah. Orang-orang yang gila pujian itu akan terkena daripada azab. Di mana dia tidak faham kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa hanya Allah pemilik pujian bagi alam semesta. Tidak boleh ada manusia yang gila pujian karena dia sedang ingin jadi Tuhan. Maka batallah syahadatnya di situ. Yang kedua, aktivitasnya selalu berdasarkan atas prestasi. Kenapa prestasi? Karena kita ini sudah memiliki Allah. Kita dikasih agama yang sempurna, kok tidak punya prestasi? Sementara Allah selalu mengingatkan kita, aku ingin tahu siapa yang terbaik di antara kamu. Berlomba-lombalah kamu
dalam kebaikan. Berarti itu prestasi. Tapi prestasi tidak selamanya bentuknya itu piala, sertifikat, piagam. Bukan. Prestasi itu apabila kamu berhasil sudah menciptakan sesuatu yang terbaik. Yang dilandasi oleh kata ikhtiar. Nah, mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau tidak, ikhtiar kita tafsirkan minggu depan. Ya, jangan ketinggalan, jangan sampai Anda tidak paham apa sebenarnya makna ikhtiar itu. Karena ikhtiar itu memiliki 5 syarat. Kalau Anda tidak penuhi itu, jangan GR Anda sudah ikhtiar. Ya, jangan GR. Oke, saya lanjutkan dulu, saya habiskan. Yang terakhir adalah kemaslahatan. Kenapa harus ada kemaslahatan? Karena Rasulullah SAW sudah mengingatkan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi silahkan Anda camkan ini 1 minggu, wahai masyarakat Kafi. Kalau ada satu saja yang tidak terpenuhi, jangan mimpi Anda itu dalam kondisi sadar. Om Bagus, bagaimana ilmu pengetahuan Al-Quran saya dan hadis saya masa pertumbuhan? Allah Maha mengetahui ikhtiarmu. Tapi kalau kau tidak tergolong orang yang berikhtiar, jangan mimpi kau dimasukkan dalam kategori orang yang beriman dan takwa. Jangan mimpi. Allah akan lihat ikhtiarmu setelah mendengar ini. Tapi kalau kau sudah mendengar ini semua, tidak ada sesuatu yang kuperbaiki di dalam dirimu, sungguh kamulah orang yang disebutkan dalam Al-Quran. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu percuma saja kau beritahu ataupun tidak. Kau ajak dia masuk di majelis atau tidak. Kau ajak dia, kau motivasi dia atau tidak. Sama saja dia tidak akan pernah beriman. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ini motivasi pertama di hari pertama majelis tafsir motivasi ini. Kita bersyukur bisa mendengar ini semua. Semoga ini manfaat juga wabil khusus kepada diri Om Bagus dan keluarga dan kepada masyarakat Kafi beserta keluarga. Maka dari itu harapan Om, minggu depan ajaklah pasangan hidupmu mendengarkan tafsir ini agar semua bisa sama ilmu dan kita tidak terseok-seok melawan setan, melawan hawa nafsu, karena Allah ridha di Kafi ini turun tafsir motivasi itu sendiri. Karena bayangkan sekian tahun, kenapa Allah mendirikan Kafi? Ujung-ujungnya kita sama-sama paham. Di bulan suci Ramadan ini, Allah lebih perjelas bahwa Allah ingin Kafi itu menjadi penafsir untuk memotivasi umat agar lebih bergairah dalam iman dan takwa. Itu yang bisa Om Bagus sampaikan untuk minggu ini dalam kajian tafsir motivasi. Minggu depan kita akan bahas tentang hati jiwa dan ikhtiar, lalu kita selesaikan syahadat. Setelah itu selesai, target kita minggu ketiga sudah mulai membuka Al-Fatihah. Baik, kalaupun masih ada pertanyaan, kami persilakan moderator untuk memimpinnya. Baik, terima kasih Om Bagus. Boleh dari sahabat Kahfi yang ingin bertanya, Ustazah Uswah ingin bertanya, Ustazah? Ini suaminya yang mau tanya. Oh, suami, baik, disilakan. Assalamualaikum Om Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sampai kangen ya wajahnya. Iya Om Bagus, apa kabar Om Bagus? Alhamdulillah, terakhir kita ketemu di Mekah ya. Iya Om Bagus. Masya Allah. Om Bagus mohon pencerahan kembali mengenai definisi takdir Om Bagus. Itu baik saja. Terima kasih Om Bagus. Terima kasih. Ini kalau menurut penafsiran Om, karena Om ditanya, mohon maaf Om bukan yang serba tahu, tapi Om Bagus karena ditanya berani menjawab. Karena ada falsafah di otak Om,
yang berbunyi dari orang tua Om. Dia mengatakan, apabila sebuah pertanyaan telah sampai kepadamu, nak, ketahuilah, Allah memilihmu untuk menjawabnya. Yang penting bukan saya menyuruh orang bertanya kepada saya, tapi saya bertanya apakah ada pertanyaan. Baik, saya akan mulai dengan takdir. Takdir di dalam otak Om ada dua. Ada takdir yang sudah tidak bisa digoyang. Silakan Anda cari pemaknaannya. Yaitu Allah mentakdirkan air itu basah. Allah mentakdirkan ada gravitasi. Maka kalau Anda lompat dari lantai 25, pasti ke bawah jatuhnya. Tidak mungkin ke atas. Itu sudah takdir Allah. Tapi ada takdir-takdir yang sebenarnya itu memang takdir Allah, tapi Allah masih mengizinkan kita campur tangan. Sebagaimana dalilnya Allah katakan, tidak akan aku rubah nasib suatu kaum selain kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi kalau saya rubah bahasanya, Allah katakan, takdirmu itu memang aku yang tentukan, tapi kamulah yang menyebabkannya. Kalau kita ingin mentakdirkan diri kita menjadi orang yang rajin, maka tinggalkanlah kemalasan. Kalau Anda ingin mentakdirkan mati Anda mati enak, maka tinggalkanlah semua perbuatan-perbuatan buruk, maka niscaya kematianmu kematian yang enak. Tapi selama kita hidup ini kita masih merancang hidup enak, maka kita agak sulit mendesain mati enak. Karena di kafi kita sudah merancang kehidupan itu untuk mendesain mati enak. Tapi kalau kita dalam proses merancang mati enak, tapi hidup kita Allah buat enak, bersyukurlah karena itu takdir Allah, itu belas kasihan Allah. Jadi sekali lagi, takdir Allah itu ada dua, ada takdir yang tidak bisa digoyang lagi. Seperti manusia kalau berjalan pakai kaki, jangan lagi pakai tangan. Jangan lagi kepala di bawah. Anda akan pusing karena takdir Allah, kaki itu harus di bawah. Nah, takdir yang masih bisa dirubah adalah takdir yang berkenaan dengan perjalanan hidup kita. Rumah kita bisa hancur? Bisa. Rumah kita tidak hancur? Juga bisa. Tapi kalau Allah sudah katakan, rumahmu walaupun kau sudah ikhtiar, tetap kuhancurkan, itu takdir Allah. Ya, seperti itu. Demikian, Pak Kiai, atas pertanyaannya, semoga bisa difahami. Terima kasih Om Bagus. Sama-sama, alhamdulillah. Cuman mohon maaf ya, saya tambahkan sedikit, hati-hati jangan sampai memfitnah Allah tentang takdir. Contoh ya. Jangan coba-coba sebuah hasil Anda fitnah kepada Allah kalau Anda tidak melakukan ikhtiar. Contoh, ya takdir Allah aku tidak naik kelas gimana? Enggak boleh. Anda boleh mengatakan ini takdir Allah, ada syaratnya. Ada syaratnya. Yaitu Anda sudah ikhtiar. Kalau Anda sudah ikhtiar, datangi itu cewek, Anda sudah lamar, Anda ditolak. Selama dia belum nikah, lamar lagi. Karena saya punya pengalaman mengantar orang yang 3 kali melamar, 3 kali ditolak. Saya katakan, kalau kau masih yakin itu istrimu, mari kita berangkat lagi, kita lamar lagi. Ujung-ujungnya diterima dan sekarang anaknya 1. Ya enggak enak lah kalau saya sebut namanya kan. Nah, gitu. Jadi bisa. Termasuk ada wanita yang saya mau jodohkan. Lalu saya tanya sampai saya hipnotis dia, saya pengen tahu isi hatinya. Ternyata memang laki-laki itu dia tidak bisa mencintai kecuali cuman 1%. Apa yang terjadi? Saya bilang nggak apa-apa, kita induksi terus dengan kebaikan. Kalau memang kau yakin ini istrimu, berikan dia kebaikan, doa, berikan kebaikan doa. Kita latih dia ikhtiar. Apa yang terjadi? Sekarang anaknya sudah 3. Seperti itu. Nanti kita beri kesaksian banyak. Ya, tapi ingat, kalau seseorang tidak ikhtiar, tiba-tiba bilang ini takdir Allah. Takdir Allah apa? Itu kamu yang menyebabkan takdirmu. Jangan kau memfitnah Allah. Gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Om.
Baik, Om Bagus izin Om Bagus karena sudah jam 10:30. Masya Allah, ya. Dan memang kajian kita ini tidak boleh lewat dari 10:30. Sampai ketemu minggu depan. Saya menutup bersama-sama mengajak Bapak Ibu sekalian dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om. Terima kasih Om Bagus. Alhamdulillah. Bagi yang mau